Polorote. Saudara-saudaraku yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan. Ketemu lagi dengan kami dari channel Newsclan Official. Saudara, kali ini ada informasi yang sangat menarik ya untuk edukasi kita terhadap kalian semuanya. Mohon disimak semua video yang akan kita sampaikan sampai akhir, jangan di-skip karena ini penting. Yaitu adanya seorang oknum dosen ya, dari dosen UIN khas Kabupaten Jember, UIN khas Jember, yang menyampaikan di akun media sosialnya. Ini menurut saya kurang tepat dan harus dikritisi, harus diimbangi karena ini menyesatkan. Sehingga kita harus tunjukkan secara proporsional supaya masyarakat ya tidak salah paham. Dan ini penting saudara, yaitu seorang dosen ya, ini bernama di akun media sosial milik dia adalah namanya Abdul Wahab Ahmad saudara. Ya, dia lahir di Jember pada tanggal 12 Januari 1984 ya, kalau tidak salah ya. Dia menempuh pendidikan pernah di Darussolah Jember, kemudian menempuh pendidikan di Al-Ghazini Buduran Sidoarjo ya, dan menempuh pendidikan di jurusan syariah di Stein Jember pada tahun angkatan 2006. Kemudian dia menempuh jurusan S2 di jurusan syariah di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Ya, dia mendapatkan gelar MHI. Ya, kemudian dia menempuh mungkin dia di jurusan doktoral Islamic Studies di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ini yang tertulis di akun media sosial milik dia. Profilnya dia seperti itu, pernah menempuh sejumlah pendidikan, dan pekerjaan dia ditulis di akun media sosialnya adalah bekerja sebagai wakil sekretaris di LBM PWNO Jawa Timur 2019 ya, 29 Agustus 2019 sampai sekarang. Kemudian wakil sekretaris di PCNO Jember 23 Agustus 2019 sampai sekarang. Kemudian dia juga ditulis di sini pekerjaan peneliti bidang akidah di Aswaja NO Center PWNO Jawa Timur 31 Desember 2018 sampai sekarang ya. Kemudian sebagai dosen di Universitas Islam Negeri atau UIN khas Jember di Fakultas Syariah. Ya, artinya dia bukan seorang ahli sejarah, dia juga bukan seorang ahli nasab ya. Dan di sini kita akhirnya tahu kenapa dia menulis artikel di media sosial dia yang menurut saya ya nggak nyambung dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Madidin Usman, dan tampaknya dia hanya memakai ilmu cocok logi saja. Dalam kaitan itu nanti akan kita sertakan reaksi video dari Gus Aziz Jajuli ya. Ada dua tulisan dari adik dosen ini ya. Kenapa saya bilang adik dosen? Karena dia lahir tanggal 12 bulan 1 tahun 1984, jadi jauh sekali usianya di bawah saya. Dia layak untuk menjadi anak saya kalau dari sisi usia ya. Saudaraku, tulisan dia di media sosial dia berjudul yang kita akan sampaikan reaksinya. Dan ini ada dua tulisan. Judul yang pertama adalah tuntutan tidak nyambung. Nah, jadi dia menganggap apa yang dituntut oleh Kiai Haji Madidin Usman tentang kitab sejaman menurut dia itu tidak nyambung. Lah, ini kan nggak benar. Menurut saya ya dia itu yang nggak nyambung karena ketidaktahuan.
ya, karena ketidaktahuan. Kemudian tulisan dia yang kedua yang akan kita kritisi adalah judulnya adalah Madrasah Imadiyah. Nah, ini judulnya, tulisan dia. Oke, saudaraku, saya akan sampaikan dulu tulisan dia, ya, yang ditulis pada tanggal 1 Mei dan 2 Mei, ya, tahun 2024 ini tentunya. Oke, saya akan baca tulisan dia, si Abdul Wahab Ahmad ini, si adik dosen ini. Ya, judul yang pertama yang ditulis pada tanggal 1 Mei kemarin 2024, ya, sekarang tahun 2024 kan. Madrasah Imadiyah. Ya, ini tulisan dia, saya bacakan. Secara objektif, saya melihat salah satu ciri utama Madrasah Imadiyah adalah tutur kata yang buruk dan penuh suudzon terhadap orang yang tidak sependapat. Nah, ini ditujukan kepada Kiai Haji Madudin dan juga para pendukung tesis ilmiah Kiai Madudin, ya. Jadi dia mengatakan, secara objektif saya melihat salah satu ciri utama Madrasah Imadiyah adalah tutur kata yang buruk dan penuh suudzon terhadap orang yang tidak sependapat. Nah, enggak begitu juga, ya. Kalau kepada Onum Habib, kita memang tidak boleh husnudzon, sebab kalau husnudzon kita akan dibohongi. Kenapa? Karena sudah ada data-data dan fakta ilmiah, ada tes DNA, seperti itu, ya, adik dosen. Nah, apalagi terhadap Sadah Ba'alawi yang memang rival mereka, dan Kiai Imad selaku pendiri madrasah yang melanjutkan pemikiran dan kritik seorang Wahabi yang bernama Murad Sukri ini, sayang sekali mencontohkan betul bagaimana tutur kata yang buruk itu di beberapa videonya. Sayang sekali, sebab beliau sebenarnya orang alim. Nah, ini dia mengatakan di sini kata-kata objektif, padahal komentar dia adalah sangat subjektif. Nah, ini yang nggak benar. Dia ngomong secara objektif. Enggak, dia itu subjektif. Penilaian dia itu kepada Kiai Madudin ini subjektif. Kenapa? Karena menurut saya, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman, tutur kata beliau di media sosial, menurut saya itu tidak melanggar norma, santun, terukur, ya, dibandingkan dengan Ba'alawi yang memakai nama-nama penghuni kebun binatang. Dibandingkan dengan Ba'alawi yang memakai nama-nama curut-curut itu, anjing-anjing seperti itu, ya. Ini tolong disadari oleh si dosen ini. Dosen. Nah, pola pikirnya kok gini sih? Ya. Oke, kita lanjut. Soal keilmiahan secara subjektif. Nah, dia ngomong sekarang secara subjektif. Soal keilmiahan secara subjektif, saya tidak melihat ada yang ilmiah dari kritik mereka semua sehingga saya malas membahasnya. Lah, ini framing lagi. Dia mengatakan nggak ada yang ilmiah katanya. Saya bilang tesis Kiai Haji Madudin Usman dan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman sudah memenuhi kriteria, ya, standar ilmiah. Beliau menggunakan metodologi sejarah. Nah, dia mungkin memang bukan ahli sejarah sehingga nggak ngerti bahwa langkah-langkah itu sudah dilaksanakan secara ilmiah. Kiai Haji Madudin Usman berdasarkan metodologi ilmu sejarah. Nah, ini yang saya tidak ngerti. Ini kenapa ada dosen kok seperti ini ngomongnya. Ya, oke, kita lanjutkan, saudaraku. Nah, ini ngeri banget ini. Saya malas membahasnya, kata dia. Ya. Jadi kalau memang malas membahasnya, kenapa kemudian Anda komentar di akun media sosial Anda? Ya udah, diam aja, apalagi Anda nggak menguasai tentang ilmu nasab. Ya, kita lanjut. Semalas membalas komen menggelikan para ateis yang mampir ke beranda saya, ya. Lah, ini lagi. Dia katanya orangnya mengkritik, ya, Kiai Madudin suudzon. Lah, dia sendiri juga suudzon.
Banyak orang-orang yang komen dianggapnya ateis. Hei saudaraku, tidak semua apa yang Anda komentari itu benar ya. Jadi belum tentu orang yang Anda tuduh itu ateis dia tidak bertuhan. Ya kan? Nah, jadi hati-hati soal Tuhan, itu soal hati. Anda tidak akan bisa menilai keyakinan kebertuhanan seseorang di dalam hatinya dari luar. Ya ini dosen ini kayak gini nih. Gimana coba? Kita lanjut ya. Alasan ketiadaan kitab sejaman untuk membatalkan nasab Sadah Ba'alawi itu sama persis dengan alasan orientalis seperti Skek yang menolak seluruh hadis dengan alasan tidak ada manuskrip sejaman. Nah ini nggak nyambung Bung Anda. Ya, ini soal nasab. Ngapain Anda bawa-bawa soal hadis ya? Nah, Anda tidak pahami ini, tolong Anda nggak usah komentari harusnya supaya tidak menyesatkan umat. Ya, nah karena apa? Soal nasab, kita tahu soal nasab itu harus terverifikasi, apalagi kalau mengaku-ngaku nasab sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ini tokoh ya, tokoh dalam Islam yang dimuliakan. Kalau nasab antum ya terserah, ya, ya kan? Nah, kita tahu betul Rasulullah memiliki keturunan dan semuanya tercatat rapi. Karena apa? Ini orang mulia. Jangankan keturunan Rasulullah sendiri saja itu terkonfirmasi berdasarkan kitab sejaman. Ada kitab-kitab yang bahkan ditulis lebih tua dari usia Rasulullah yang sudah dibedah dan dijelaskan oleh Dr. Menahem Ali dari kacamata ilmu filologi. Ya, ini adik dosen lah, dia kan bahkan anak saya ini usia umurnya ini. Ya, jadi ini untuk membuktikan apakah orang itu benar-benar pengakuannya itu jujur. Karena kalau nggak pakai kitab sejaman, bukti eksternal, orang bisa mudah banget mengklaim, oh saya cucu Nabi. Ya, nah ini repot kalau sudah seperti itu. Ya, repot. Jadi itu yang harus Anda pahami ya. Oke, kita lanjut saudara. Nah, ini saya bacakan tulisannya ini, adik dosen ini. Kalau Skek menuduh perawi Sikah hanya melakukan projecting back, memproyeksikan ke belakang agar terkesan sanadnya bersambung, maka Imad, dia menyebut Kiai Imaduddin dengan Imad. Maka Imad menuduh para tokoh Ba'alawi Sikah hanya melakukan projecting back hingga terkesan nasabnya bersambung. Ya memang seperti itu fakta historis ya. Nalarnya sama persis, wah ini menyamakan nalar Kiai Imaduddin. Nalarnya sama persis dan pengikut fanatiknya sama-sama menelannya mentah-mentah lah. Ini juga antum menuduh ya para pendukung tesis Kiai Imaduddin ya. Saya tidak menyebut pendukung Kiai Imaduddin tetapi pendukung tesis Kiai Imaduddin ya, dengan menelan mentah-mentah lah. Antum juga menelan mentah-mentah cerita-cerita kurofat ya, tulisan-tulisan yang ditulis oleh Habib Ba'alawi. Ya ini Anda namanya kurang introspeksi diri ya. Ini namanya Anda bercermin muka buruk, cermin dibelah. Ya. Jadi, nah ini saya lanjutkan tulisannya si adik dosen ini ya. Jadi, kalau Anda bertanya pendapat saya tentang dalil-dalil madrasah Imadiyah, wah ini maksudnya apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin ya, maka jawaban singkatnya adalah, katanya si adik dosen ini, pendapat mereka mengikuti seorang Wahabi. Nah, menuduh Kiai Imaduddin Wahabi. Mak, ini namanya Anda juga suujon ya, katanya tadi nuduh-nuduh Kiai Imad itu dan para pendukungnya suujon. Nah, antum juga suujon ini. Dan pola pikirnya mengikuti orientalis ya. Ini 11-12 dengan si Idrus Ramli ya. Kalau Anda mengikuti YouTube-nya Idrus Ramli kan begitu juga. Menuduh para pengikut para pendukung tesis Kiai Imaduddin ya, dianggapnya pemikirannya orientalis ya. Kalau Anda menunggu jawaban panjang saya, maka penungguan Anda sepertinya percuma. Sebab
saya merasa lebih baik membahas hal lain. Ya itu aja, membahas hal lain aja. Karena Anda nggak mampu di sini kalau Anda nggak mau baca dan pelajari tentang nasab ya. Saya ulangi ya. Maka penungguan Anda sepertinya percuma sebab saya merasa lebih baik membahas hal lain. Ya udah, bahas yang lain saja, nggak usah bahas nasab ya. Nah, kita tunggu nanti Anda bahas nasab lagi enggak, coba. Konsisten enggak Anda dengan omongan saya? Konsisten Anda dengan omongan Anda. Coba nanti saya cek lagi kalau Anda masih bahas nasab dan menyesatkan umat, nah berarti Anda tidak konsisten, mencela-mencela seperti Rizik Syihab itu. Oke. Kita lanjut ya. Ini, maka penungguan Anda sepertinya percuma sebab saya merasa lebih baik membahas hal lain daripada berkutat soal polemik nasab ini. Apalagi sudah ada CD Rumel Abbas yang memang pakar membahas tema ini. Nggak pakar tuh. Rumel Abbas pakar menurut antum, menurut saya nggak pakar sama sekali. Dia hanya ngaku-ngaku ahli sejarah. Katanya dia ngomong historian, Rumel Abbas itu. Ya apa buktinya? Saya belum. Saking semangatnya saya ini, saudara. Apa buktinya? Kalau Rumel Abbas itu saya bilang dia bukan historian, dia bukan seorang sejarawan. Kenapa? Karena dia sejarah Indonesia aja nggak tahu dia. Kenapa saya bilang dia sejarah Indonesia nggak tahu? Ada buktinya, videonya sudah viral. Dia ngomong bahwa Bung Karno bukan orang hebat, viral. Lalu Rumel Abbas juga bilang bahwa Papua katanya tidak dijajah Belanda. Katanya Indonesia nggak berhak atas Papua. Ini kebongkar. Ternyata si dosen ini adalah pengikut dan pengagum, penyanjung Rumel Abbas, saudara. Ya, payah kan kalau seperti ini. Aduh, para pol. Oke, itu tulisan yang pertama yang ditulis pada tanggal 1 Mei kemarin. Ya, sekarang saya bacakan tulisan yang kedua yang menyangkut nasab. Ini juga begitu. Dia itu suka nuduh-nuduh ya, tapi nggak mau introspeksi nih ya. Judulnya adalah tuntutan tidak nyambung. Nah, jadi dia menuduh Kiai Imaduddin menuntut tentang kitab sejaman, katanya tidak nyambung. Yang tidak nyambung ya pikiran ente. Oke, saya bacakan. Tuntutan tidak nyambung. Allah bukan jisim, lalu muncul ateis yang menuntut bukti keberadaan Allah dengan ditunjukkan sosok fisiknya. Di mana? Fotonya mana? Dan seterusnya. Kalau tidak ada foto dan sosok fisik, maka mereka menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada, tapi karangan. Ya, itu alinea pertama. Kemudian alinea yang kedua. Transmisi hadis di masa awal adalah dengan sistem penyampaian dari mulut ke mulut, bukan dengan teks. Lalu muncul orientalis yang menuntut ditunjukkan teksnya mana. Kalau tidak ada teksnya, maka mereka menyimpulkan bahwa hadisnya tidak ada, tapi karangan. Nah, ini dua alinea ini dia mau hubungkan dengan masalah nasab. Nggak nyambung, Bung, nggak ada hubungan. Relevansinya itu kecil ya. Ngapain urusannya dengan eksistensi Allah ya? Ngapain kamu membahas zat Allah? Jangan samakan zat Allah dengan nasabnya Balawi. Dasar koplok. Ya, jadi dia di alinea ketiga kemudian dia membuat tulisan tentang nasab. Ya, setelah dua alinea tadi membahas tentang eksistensi Allah dan tentang transmisi hadis, nah dia membahas tentang silsilah sanad. Sanad beda lagi, bro. Ya, bukan, maksud saya silsilah nasab beda lagi dengan transmisi hadis dengan eksistensi Allah, bro. Ya, kita lanjut alinea yang ketiga. Menurut si dosen ini, silsilah nasab di masa awal ditetapkan melalui penerimaan masyarakat secara umum, bukan melalui catatan kitab. Lalu muncul seorang Wahabi bernama Murad Sukri. Nah, ini yang dia harus paham, ya. Ketika masalah nasab Ubaidillah itu sudah tradisi tulis menulis sebenarnya sejak Nabi Muhammad lahir pun sudah ada, ya. Nah, karena ini nasabnya orang mulia. Lalu muncul seseorang Wahabi bernama Murad Sukri dan Madrasah Imadiyah yang menuntut ditunjukkan catatan kitabnya. Mana? Kalau tidak ada catatan kitab, maka mereka menyimpulkan bahwa nasabnya tidak ada tapi karangan.
Iya dong, jelas dong. Itu karangan, ya harus itu kitab sejaman, ya, untuk agar orang tidak mudah mengklaim, ya, ngaku-ngaku. Wah, kalau sudah seperti itu, nah, ya ini nggak berlaku untuk nasab Rasulullah keturunannya, ya. Yang berlaku adalah kitab sejaman untuk membuktikan agar orang tidak mudah ngeklaim, membohongi orang lain supaya dapat kemuliaan. Ya harus diteliti benar. Karena berdasarkan catatan-catatan kitab juga semua keturunan Rasulullah itu masyhur ada catatannya. Sedangkan keturunannya Rasulullah, saya tadi bilang berdasarkan kajian ilmu filologi, Rasulullah aja ada catatan sejaman, bahkan ada kitab yang ditulis sebelum Rasulullah lahir dari para musuh-musuh Rasulullah, sudah dijelaskan oleh Dr. Menasem Ali itu. Maka bukti kitab sejaman, ya, dan bukti eksternal ini wajib untuk memverifikasi apakah seseorang itu klaimnya benar atau tidak, ya. Oke. Semua contoh di atas, saya lanjutkan tulisannya si dosen ini. Semua contoh di atas adalah tuntutan yang sama sekali tidak nyambung. Ya nyambung, Bung. Kamu ini. Nalarnya sama persis dan tidak logis semua. Anda yang tidak logis, Bung. Tuntutan kitab sejaman kok dibilang tidak logis. Saya kan sudah saya jelaskan, ya. Jadi katanya dia tuntutan kitab sejaman itu katanya tidak logis katanya. Itu sama seperti orang yang menuntut agar pemilik HP Android, ya nggak nyambung ini. Kamu hubungkan dengan pemilik HP Android, dipaksakan menunjukkan logo Apple digigit di HP-nya agar bisa diakui. Nah, kamu ini dungu banget sih. Semoga bermanfaat, katanya dia. Nah, itu tulisan dia di akun Facebook milik dia, ya, di akun Facebook milik dia. Nah, sekarang kita sampaikan bagaimana pendapat dari Gus Aziz Jazuli di video beliau yang sudah viral juga di dalam channel Gus Aziz Jazuli yang live streaming beberapa waktu yang lalu. Kita simak, ya. Kan gini, kronologisnya itu. Kita seringkali mendapati klaim dari Balawi, baik itu dari pengurus-pengurus Robitoh Alawiyahnya ataupun dari anggota-anggotanya, di mana mereka mengklaim bahwa nasab mereka itu adalah nasab yang paling sahih sedunia. Ini yang menjadi catatan, bahwa nasab yang paling sahih sedunia, kemudian juga melihat kepada oknum-oknum Habib yang di mana-mana itu mengatakan dalam darah saya terdapat darah suci. Dan ini tidak hanya dikatakan oleh Habib yang muda, yang bocil, enggak. Tetapi hal ini pun disampaikan juga oleh Habib-Habib yang sepuh, yang tua. Nah, kemudian juga mempengaruhi atau mendoktrin masyarakat. Nah, apalagi masyarakat yang mudah untuk, atau bahasanya itu masyarakat yang polos. Yang ketika mereka itu didawir dengan mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dengan mudahnya mereka ditipu sehingga mereka dengan mudahnya mengeluarkan uang tunai 3 juta, 5 juta, 7 juta, 10 juta. Nah, barusan itu bukan barusan sih, tadi siang ya, saya itu kedatangan tamu. Siapa seorang kiai dari Serang itu, baru kenalnya juga dari YouTube. Menanyakan, waduh saya dipersekusi nih dalam hati. Ternyata alhamdulillah enggak ternyata. Ternyata beliau ini ingin mengetahui tentang apa saja sih referensi yang digunakan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tesisnya. Kemudian bagaimana isi dari kitab-kitab yang menjelaskan tentang nasab. Apa saja kriteria dari sebuah nasab yang diakui oleh para ulama-ulama ahli nasab. Kemudian bagaimana DNA itu bisa menjadi alat untuk memverifikasi kebenaran dari sebuah nasab. Nah, kemudian saya sodorkan itu kitab-kitab yang saya miliki, kemudian saya bacakan, saya uraikan. Alhamdulillah, beliau menjadi mantap gitu, bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin itu memang benar-benar sesuai dengan referensi-referensi yang ada dalam kitab nasab. Kemudian juga beliau itu menanyakan kepada saya, apa referensi yang menunjukkan bahwasannya Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu makamnya baru dibikin, baru-baru. Padahal klaimnya selama ini bahwa Ahmad Al-Muhajir itu wafat pada tahun 345. Nah, kemudian kok pada abad ke-9 Hijriah itu kok belum ada makamnya. Barulah makam itu
Ya, barulah makam itu dibikin pada abad 12 Hijriah. Nah, itu saya sampaikan referensinya Fathur Rahim Rahman, kemudian Idamul Qud dan juga yang lainnya. Ya, tercerahkan. Nah, itu sekelas orang yang memiliki pendidikan di pesantren atau di kobong pesantren aja itu mah. Itu bisa memiliki pandangan yang seperti itu. Sementara Pak dosen ini menganggap bahwa itu adalah sebuah tuntutan yang gak nyambung. Kang Abdul Muslim, ya Allah banyak hujat. Apakah saya menghujat? Ataukah justru saya yang dihujat ini? Pak Abdul Muslim ya. Oke. Nah, maka di sini kembali kepada tulisan yang disampaikan oleh Pak dosen ini dengan judul tuntutan tidak nyambung, kemudian di bawahnya itu terdapat 3 poin. Yang pertama, Allah bukan jisim, betul. Lalu muncul ateis yang menuntut bukti keberadaan Allah dengan ditunjukkan sosok fisiknya di mana, fotonya di mana, dan seterusnya. Kalau tidak ada foto dan sosok fisik, maka mereka menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada, tapi karangan. Ya, itu bagian beliau kan, bagian Pak dosen kan. Mengenai perdebatan antara ateis ya dengan orang Islam, itu bagian beliau nih, dan saya tidak akan masuk ke dalam ranah itu. Kemudian pada poin yang kedua, transmisi hadis di masa awal adalah dengan sistem penyampaian dari mulut ke mulut, bukan dengan teks. Nah, ini aja salah ini. Jadi transmisi hadis di masa Rasulullah SAW itu tidak hanya menggunakan transmisi atau penyampaian dari mulut ke mulut. Ini siapa Pak dosennya harus tahu nih. Buka saja itu kitab-kitab mengenai kitab mustalah hadis ya, Taisir mustalah hadis lah. Kalau untuk kitab at-takrib itu Tadribur Rawi atau Tadrib misalkan karya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti ya terlalu kegedean gitulah. Nah, enggak gitu. Jadi transmisi hadis di kalangan para ulama-ulama itu tidak hanya penyampaian melalui penyampaian dari mulut ke mulut, bukan. Anda salah Pak dosen ini. Tapi sebagian dari para perawi itu menggunakan periwayatan melalui hifdzu sadrin wa hifdzu kitabatin, dhabtu sadrin wa dhabtu kitabatin. Gitu. Ya, ini dalam poin ini saja sudah salah ini Pak dosen ya. Masa Pak dosen itu dikritisi oleh orang kampung seperti saya. Padahal dosen ini tulisannya seperti itu ya. Ini baru saya ngeledek ini sahabat-sahabat ya. Lalu muncul orientalis yang menuntut ditunjukkan teksnya mana. Kalau tidak ada teksnya, maka mereka menyimpulkan bahwa hadisnya tidak ada, tapi karangan. Nah, kemudian yang ketiga nih, ini yang ingin lebih saya tekankan, ya, yaitu mengenai nasab. Jadi benar atau tidak statement yang disampaikan oleh Pak dosen ini, ya, agar kita mengetahui apakah benar atau tidak statement ini, mari kita baca, mari kita simak bersama-sama bagaimana statement yang disampaikan oleh Pak dosen Wahab ini. Namanya Wahab itu, sahabat-sahabat ya. Silsilah nasab di masa awal ditetapkan melalui penerimaan masyarakat secara umum, bukan melalui catatan kitab. Ya tah, ini keterangan dari siapa Pak dosen? Bahwa silsilah nasab di masa awal ditetapkan melalui penerimaan masyarakat secara umum. Ya bisa jadi. Yaitu dengan syuhroh dan istifadah bahwa statusnya Siti Fatimah Zahra itu merupakan putri dari Rasulullah SAW. Bisa jadi. Tapi kalau bukan melalui catatan kitab, ini pada abad keberapa dulu? Apakah abad ke-1 Hijriah, abad ke-2 Hijriah, abad ke-3 Hijriah, abad ke-4 Hijriah, atau setelahnya ini? Nggak jelas ini, ya. Pada saya ini nggak jelas ini. Nah, kemudian nih, lalu muncul seorang Wahabi bernama Murad Syukri dan Madrasah Imadiyah yang menuntut ditunjukkan catatan kitabnya mana. Kalau tidak ada catatan kitab, maka mereka menyimpulkan bahwa nasabnya tidak ada, tapi karangan. Nah, sementara kita sudah seringkali menyampaikan, saya sudah seringkali menyampaikan bahwa kalau kita ini berbicara mengenai nasab, tentu yang namanya nasab itu, ya, kaitannya adalah dengan ilmu sejarah. Kalau kaitannya dengan ilmu sejarah, bagaimana kita bisa tahu bahwa Ahmad bin Isa itu benar-benar hijrah dari Irak ke Yaman?
apakah kemudian siapa Ahmad bin Isa itu apakah benar-benar berada di Basra, di negara Irak? Kemudian apakah benar bisa dibuktikan bahwasanya Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir kemudian memiliki anak yang bernama Ubaidillah? Terus kalau bukan dari catatan, terus dari mana? Berbicara mengenai syuhroh, ya, berbicara mengenai syuhroh, Anda buka itu Pak dosen ya. Anda buka kitab-kitab panduan ilmu nasab. Nih, saya bawakan 3 kitab. Baik itu dari Rasail fi Ilmil Ansab, ya. Kemudian Al-Kafil Muntakhab fi Ilmil An-Nasab. Nah, kemudian yang ketiga itu Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Coba Anda buka, kalau memang yang Anda bahas ini adalah syuhroh dan istifadah. Syuhroh dan istifadah itu seperti apa? Ya, apakah cukup sekarang misalnya bahwa di masyarakat Hadramut itu Ba'alawi dikenal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu dengan adanya kesaksian masyarakat saat ini lalu menunjukkan bahwa Ba'alawi itu benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW. Apakah seperti itu Pak dosen? Oi Pak dosen, Pak dosen, jawab dong. Ada mahasiswa Pak dosen Wahab hadir gak ya? Mudah-mudahan ada, agar disampaikan kepada beliau. Jadi kalau berbicara mengenai syuhroh dan istifadah itu bisa diukur ya. Bentar ya, masih ada yang lewat ya. Syuhroh wal istifadah itu bisa diukur ya. Tapi sudah nggak saatnya nih syuhroh wal istifadah. Kalau masih syuhroh wal istifadah, sudah ditemukan tes DNA namanya syuhroh wal bodoh. Sorry Pak Bro, sorry ya. Adik dosen, kalau saya menyebut adik dosen. Kalau saya menyebut adik dosen, Gus Jazuli menyebut Pak dosen biasa. Usianya mungkin ya tidak jauh beda. Kalau saya tuh dulu itu usianya anak saya itu. Dari tahun berapa, dari abad berapa, kemudian dari munculnya syuhroh dan istifadah itu mulai kapan? Syuhroh dan istifadahnya itu mulai kapan? Dari sekarang ya. Apakah syuhrohnya itu adalah syuhroh yang baru? Kemudian sebelumnya itu tidak ada informasi sama sekali. Lalu ketika syuhrohnya itu berhenti pada abad ke-9 Hijriah, lalu apakah itu tetap masih diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Oke lah, misalnya Pak dosen ya. Misalnya Pak dosen ya, seandainya udah pindah. Salah juga ini. Jadi Pak dosen itu tuh harus ngukur. Jadi kalau nggak ngerti tentang syuhroh dan istifadah, udah baca kitab-kitab nasab Pak dosen. Anda ini mengatakan tuntutan tidak nyambung, tetapi omongan Anda sendiri yang nggak nyambung. Anda ngeledek orang, tapi statement Anda sendiri yang justru menjadi bahan ledekan orang lain. Jadi gitu Pak dosen ya. Jadi kaji kitab-kitab nasab, kaji sejarah, nah gitu Pak dosen. Ini mudah-mudahan sampai nih kepada beliau nih, kepada Pak dosen ya. Jadi kalau memang bagian Anda itu adalah spesialis dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, udah jangan cocokologi Pak dosen, jangan cocokologi ya. Oke, coba kita kembali kepada syarat dari syuhroh dan istifadah. Syarat dari syuhroh dan istifadah. Coba saya buka dulu ini. Aduh. Nih, saya mau ngerokok nih padahal. Oke, sabarlah. Ini sambil nyapa sahabat-sahabat ya. Dosennya Mukibin Ba'alawi, apalagi mahasiswanya. Aduh. Sebentar nih. Sirian aing lah. Nih. Ya, syurut i'timadi syuhroh, ada beberapa syarat. Mengenai syuhroh. Nah, 1, antakuna syuhratu bil istifadatil mufdiyati lil ilm. Syuhrohnya itu harus tersebar, yang menjadikan atau menyebabkan kepada keyakinan atau kepada zon yang qawi dalam redaksi yang lain. Kemudian yang kedua itu ghairu mustahdatsatin. Syuhrohnya itu tidak baru. Gimana maksudnya tidak baru? Nah, ketika syuhrohnya itu baru muncul pada abad ke-9 Hijriah, ya,
maka itu kategorinya adalah baru, Pak. Abad-abad yang sebelumnya di mana? Ini adalah nasab yang paling sahih sedunia loh. Ini nasab yang paling sahih sedunia. Nasab paling sahih sedunia. Itu berhenti pada abad ke-9 Hijriah. Sebelumnya Allah gelap. Tammat tafqifu alaiha. Syuhrahnya itu bukanlah syuhrah yang baru yang sempurna mempromosikan nasab tersebut. Antakuna qad'iyyatad dalalati 'alal maqsud laysat dhanniyatan. Oh, bambu petuk ini ada yang nyawer ini. Wah, kalau mukibin saya mah siapa pemburu berkah nggak pernah nyawer. Man intasaba ila annabi bil batili yudrobu dorban. Siap Kang bambu petuk ya, terima kasih. Inilah, itu mungkin saya, kalau mungkin saya nyawer gitu. Kemudian ya, antakuna qad'iyyatad dalalah, harus pasti itu petunjuknya, pasti antakuna qad'iyyatad dalalati 'alal maqsud. Petunjuknya itu pasti atas yang dituju. Laisat dhanniyatan wa laisat minal mu'talif wal mukhtalif. Bukan termasuk dalam kategori mu'talif mukhtalif. Namanya mirip, maksudnya beda. Kemudian yang keempat, alla yakuna laha ma yu'ariduha min ruq'atin qad'iyyatid dalalah. Tidak boleh ada sesuatu yang menentang kesyuhrahan dan keistifadahan nasab tersebut. Nah, jadi ini ketika berbicara mengenai syuhrah dan istifadah. Jadi nggak cukup, Pak, dengan kesaksian masyarakat itu nggak cukup. Makanya misalkan Anda itu membicarakan tentang tuntutan tidak nyambung. Tulisan Anda yang tidak nyambung, Pak. Pemburu berkah Gus Aziz Jazuli, spesialis Aman Mukibin. Betul. Kang Bah Joyo ya, betul. Saya itu spesialis Aman Mukibin. Ya Allah, Nazili Haki, lancar kalau di medsos, kalau pas debat di Banten, kata Gus Wapi mah ngah. Oh ya. Ya kalau siapa Ustadz Wafi itu punya dalil, punya argumentasi, ya tinggal dikeluarin aja, gitu kan. Sampai sekarang nggak ngeluarin argumentasi. Buat apa? Buat apa? Oke, lanjut kita kepada tulisan dari Pak dosen ini ya, pemburu berkah Gus Aziz, spesialis Aman Mukibin. Betul, Kang Bah Joyo ya. Oke, saya ulangi. Silsilah nasab di masa awal ditetapkan melalui penerimaan masyarakat secara umum, bukan melalui catatan kitab. Lalu muncul seorang Wahabi bernama Murad Syukri dan Madrasah Imadiyah yang menuntut ditunjukkan catatan kitabnya mana. Lalu kita tahu dari mana Fakih Muqaddam itu adalah seorang tokoh yang historis. Lalu kita tahu dari mana bahwa Muhammad Sahib Mirbat itu adalah tokoh yang historis. Lalu kita tahu dari mana bahwa Ali bin Alwi Khalid Qasem itu merupakan sosok yang historis, seorang muhaddisin, seorang muhaddis. Kemudian begitu juga dengan Alwi bin Ubaidillah, begitu juga dengan Ubaidillah. Itu semuanya para a'immah loh, para imam-imam. Terus kalau kita ini ya, di mana nama-nama yang saya sebut itu merupakan leluhur-leluhur dari Ba'lawi. Ya, untuk ya mengetahui kebenaran atau untuk memverifikasi. Siap Kang Bambu Betuk ya, barakallah fikum wa fina ajmain. Terima kasih. Lalu dari mana ketika tokoh-tokoh yang dikatakan sebagai tokoh-tokoh yang besar ini dikatakan sebagai tokoh-tokoh para a'imah, para muhaddisin, para penyebar keilmuan di masanya. Lalu ya, kalau memang tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang besar, kenapa sama sekali tidak direkam oleh buku-buku sejarah atau oleh kitab-kitab sejarah? Kenapa itu? Kenapa? Ya karena satu kemungkinan, bisa jadi ketika mereka itu benar-benar ada, ya mereka bukan siapa-siapa. Atau kalau yang kedua, itu, kalau memang itu bukanlah tokoh-tokoh yang historis, maka itu adalah tokoh yang fiktif. Nah, kan seringkali saya sampaikan, saya ungkapkan dari sebuah kitab yang penulisnya itu hidup di Hadramaut. Ini hidup di Hadramaut, di Aden. Dan juga berinteraksi dengan ulama-ulama Hadramaut. Juga beliau itu menyebutkan banyak dari ulama-ulama yang ada di Tarim. Ibnu Abil Haib disebut. Ya. Kemudian siapa namanya? Syekh Agdar disebut. Abu Juhosh, Abu Zunaij, Ibnu Abil Haib,
dan juga yang lainnya itu pun disebut dan dikatakan dimasukkan dalam kategori fuqaha Yaman. Tapi dari tokoh-tokoh Balawi mana? Mana dari tokoh-tokoh Balawi? Kok nggak ada? Lalu kalau bukan dari tulisan terus dari mana? Apakah cukup percaya? Oh, yang penting percaya. Karena masyarakat itu sudah mengakui, maka kita percaya. Ya? Apakah seperti itu? Oh. Atau debat kusir mah ngapain banyak ngomong? Yang ditanya apa? Jawabannya apa? Itulah. Nah, mari kita lanjut masih dengan tulisannya ini, ya. Ini Pak dosen ini yang sekarang keren ini. Kalau tidak ada catatan kitab, maka mereka menyimpulkan bahwa nasabnya tidak ada, tapi karangan. Ya kalau memang ada, buktikan dong, buktikan. Kalau memang nasab itu leluhurnya adalah tokoh-tokoh yang besar, para imam, para imam, ya kan? Kemudian para muhaddisin, sanad hadisnya mana? Jangan bawa tulisan, ya, yang katanya adalah data sezaman, sementara tulisan ini adalah dari kertas yang bergaris. Kertas yang bergaris. Nah, kata Kiai Imat itu tahun 2022 bisa jadi itu. Makanya apa? Makanya itu kemungkinan besar merupakan sanad yang dibikin. Kang di satu nggak gitu Gus, leluhurnya habaib itu tidak terverifikasi karena kebanyakan mi'raj, nggak pernah turun ke dunia. Camkan itu. Makanya Zaini, Mail, Wifi, MSU masih ikutan ya. Camkan itu, siap Kang di satu, laksanakan. Oh, nggak turun-turun ya, makanya nggak muncul. Oh gitu. Aduh, masalah bisa dia naik mah. Jadi tidak yang menjadi yang menjadi acuan ya dalam batalnya nasab Alawi itu adalah kaidah-kaidah dalam ilmu nasab itu sendiri ya. Dalam ilmu nasab itu sendiri. Ya, sebentar saudaraku, sabar dulu untuk mengikuti penjelasanku Sasi Juli ya. Nah, kita lewati nih. Mau itu Murad Sukri kah yang membatalkannya? Mau itu Ali Tantowi, mau itu Yasin Khalidar, mau itu siapa lagi itu satunya tuh lupa saya. Mau itu nggak pernah dibatalkan oleh siapapun. Yang menjadi intinya itu adalah bagaimana ya kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu nasab itu diaplikasikan ke dalam nasabnya Ba'lawi. Gitu loh. Nah, kalau memang ya bahwasanya nasab tersebut adalah tidak tercukupi syarat-syaratnya menurut kaidah-kaidah ilmu nasab, terus ngapain kita memaksakan diri bahwa nasabnya itu adalah sebuah nasab yang paling sahih sedunia. Ini tarafnya sedunia, sahabat-sahabat ya. Bukan hanya nasab yang sahih saja, tetapi sedunia. Tidak hanya paling sahih sedunia, bahkan klaimnya yang disampaikan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan waqad ajma'atil ummatul islamiyatu min sa'iril aqtari wal a'sari ala anna Ba'lawi min asahi ahli baiti nasaban. Semua umat Islam dari seluruh daerah, dari setiap waktu telah sepakat, telah berijma bahwasannya nasab Ba'lawi itu adalah nasab yang paling sahihnya ahli bait. Itu kan klaim. Lalu klaim ini kita uji dong. Sebagaimana Sahih Bukhari, sebagaimana Sahih Muslim dikatakan oleh Imam Nawawi, alladzaini huma min ashahil kutubil musannafah. Ya. Apakah itu bisa diuji? Diuji melalui rijalus sanadnya, kemudian dari kitab Ilalul Hadis, kemudian dari Tabaqatus Sanad, kemudian dengan meneliti matannya, apakah matan ada syudzud, ada illah, kemudian dari kualitas rawi, apakah termasuk rawi yang imam, rawi yang thiqah, rawi yang adil, rawi yang faqih, rawi yang dhaif, bahkan wadha atau bahkan rawi yang kadzab. Nah, itu kan bisa diverifikasi. Nah, sementara nasab yang paling sahih sedunia, masa nggak boleh diverifikasi? Paling sahih ini, bos. Paling sahih ini. Ya. Nah, itulah. Ya, kalau Pak dosen itu hanya melihat selayang pandang saja. Sehingga dalam menyimpulkan permasalahan ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, makanya ini, ya,
Semua contoh di atas adalah tuntutan yang sama sekali tidak nyambung. Ya karena memang beliau ini, Pak dosen ini, termasuk golongan yang husnuzon. Termasuk golongan yang husnuzon. Keluar-keluar aja, debat aja, pelanga-pelongo. Anda ini komen-komen saja. Untuk mencari nasabnya tuannya aja tidak mampu. Itu kasihan tuan kamu tuh, cari nama Ubedillah. Di mana itu dapatnya itu? Cari Ubedillah itu. Atau nasab cangkokan, nggak bakalan ketemu. Ya, mungkin ya. Pak dosen numpang viral, Kang Ahmad Hizbillah. Husnudon kepada penipu ya dosa. Dosa Kang Hasbullah ya, Kang Hasbullah orang putih. Di samping kita tertipu, ya kita dosa. Yang rugi ya kita sendiri, kan gitu. Husnudon itu ya dilakukan ketika tidak ada bukti akan kebenaran atau kesalahan dari orang yang dihusnudoni. Nah, tetapi ketika sudah terbukti kebenaran atau kesalahan dari orang yang dihusnudoni, ya husnudon sudah nggak berlaku, bos. Mak, jelek. Otak waras langsung padang. Gus, jangan suka gibain Abuya Profesor Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi. Oh, itu udah pernah itu. Ya, Kang Rakai ya, Kang Rakai. Udah pernah itu 2 kali kalau nggak salah saya itu bikin videonya itu. Ini mah Pak dosen ini yang sedang dikaji ini. Sedang dikritisi ini mah ya. Jadi bukannya tuntutan yang tidak nyambung, tetapi Pak dosennya yang tidak nyambung ini. Bukan tuntutan yang tidak nyambung, tetapi Pak dosen yang tidak nyambung. Begini. Kalau dalam ilmu sejarah itu kan ada referensi-referensi yang masuk dalam kategori sumber primer. Ada sumber sekunder, ada sumber tersier. Nah, lalu ketika kita ini ingin mengetahui apakah Ahmad bin Isa itu benar-benar berhijrah ke Yaman, maka dari mana kita itu tahu? Sementara untuk kitab yang pertama kali digunakan atau menjelaskan tentang biografinya, itu adalah kitab ini, Al-Burqatul Musyiqah, yang menjelaskan tentang biografinya Ahmad bin Isa sebagai imam, al-alim, al-allama, al-qudwan, al-wali, dan seterusnya. Dari mana kita bisa mengetahuinya kalau bukan dari kitab sezaman? Maka itulah, kitab yang sezaman itulah yang masuk dalam kategori sumber primer. Sumber primer. Apalagi yang masuknya itu atau ditulis langsung oleh misalkan orang yang langsung berinteraksi dengannya. Nah, seperti yang saya contohkan kemarin, seperti yang terjadi pada Imam Al-Imamul Hadi ilal Haq yang bernama Yahya bin Husain bin Ibrahim bin Qasim Ar-Rasi. Beliau ini termasuk dzurriyyah dari Sayyidina Hasan. Dan awalnya beliau itu dari kota Madinah. Kemudian dari Madinah ini beliau itu hijrah ke Yaman Utara. Dan ketika di Yaman Utara itu, ya semenjak di Madinah sampai ke Yaman Utara, beliau selalu bersamaan dengan sepupunya. Ada namanya itu lupa saya. Imam Al-Hadi ilal Haq Yahya bin Husain bin Ibrahim Ar-Rasi. Ya. Dan ternyata yang menulis kisah-kisahnya secara lengkap sampai muncullah manaqib. Ya, untuk Imam Al-Hadi ilal Haq, nah itulah orang yang menyaksikannya secara langsung. Nah, itu adalah contoh dari apa? Contoh dari sumber primer. Gitu sahabat-sahabat ya. Jangan lupa Kang Hermawan Arifin. Terima kasih ini ya Kang ya. Moga-moga berkah untuk jenengan dan kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian di samping beliau itu adalah seorang imam, ahli fikih, ahli hadis. Beliau itu juga seorang tokoh yang produktif. Sehingga ada 55 karya yang beliau tulis. Yang sampai sekarang masih bisa ditemukan. Itu. Nah, beda halnya dengan Ahmad bin Isa. Karena sejarahnya adalah sejarah yang palsu. Sejarahnya itu adalah sejarah yang baru dibikin pada abad ke-9 Hijriah. Ya nggak bakalan nemu, bos. Nggak bakalan nemu apa saja karya dari Ahmad bin Isa. Kemudian guru-gurunya siapa, murid-muridnya siapa. Kemudian karya-karyanya apa, dakwahnya bagaimana, dakwahnya di mana. Kemudian informasi, kebiasaan tiap hari itu bagaimana. Ya nggak bisa, bos. Nggak bisa. Makanya ini Pak dosen ini harus mengerti tentang itu. Harus mengerti tentang sumber-sumber primer, kemudian sumber sekunder, kemudian sumber tersier. Itu. Tadi ada yang nanya itu.
Bentar. Mana tadi ya? Kang Rakai, Gus, kenapa Abah Uci, Pakunya Banten, tidak ada masalah sama Habaib? Ya karena beliau kan dekat sama mereka. Gitu. Ceramah aja disuruh. Coba kalau yang di apa namanya? Seperti Abu Yamuh tadi. Ketika siapa namanya Bahar Semit mau ke Banten, ya. Kemudian karena dilihat ini madorot bagi masyarakat, nah maka beliau itu sampai mengeluarkan statement apa? Al ulama waratsatul anbiya lah habaib. Ya, itu kata Abu Yamuh tadi. Nah, dan ini secara secara mahabbah saya gitu ya. Saya lebih mahabbah kepada Abu Yamuh gitu. Nah, bukan berarti saya tidak suka dengan Uci, enggak, ya beliau ulama. Nah, tapi saya lebih senang, lebih lebih tertarik kepada Abu Yamuh tadi gitu. Saya nggak tahu untuk penyebabnya apa, tapi walhasil memang ada kedekatan dari Abu Yauci kepada para habaib itu. Terus mau tanya kealiman Abu Yauci sama Ki Imad alimana, sedangkan Abu Uci selalu bersahabat dengan Habib. Yang nggak tahu, saya kan belum pernah ketemu dengan Abu Uci dan bukan kapasitas saya juga untuk membanding-bandingkan ya antara satu ulama dengan ulama yang lain gitu. Ahmad Nasir, Waalaikumsalam. Kenapa ada kesamaan mazhab Syafi'i Indonesia dengan Hadramut? Apakah ada kaitan sejarahnya? Allah alam, saya belum mengkaji itu, Kang Muhammad Nasir ya. Barangkali dijelaskan itu oleh siapa? Kiai Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo. Nanti coba saya kaji ya. Masya Allah. Tuh. Nah, jadi gitu intinya adalah Pak dosen ini statementnya nggak nyambung. Gitu. Nggak nyambung, bos. Gitu. Tuntutan tidak nyambung kan judulnya. Tuntutan tidak nyambung, tapi saya ganti menjadi Pak dosen tidak nyambung. Itu. Siap. Salam dari Kendal, Jawa Tengah. Nah, terus ini ada Madrasah Imadiyah, karena ada 2 tulisan ini ya. Dari Pak dosen ini, Pak dosen Wahab ini. Ya nggak tahu beliau Wahabi atau bukan kan? Namanya kan Wahab. Boleh dong penisbatannya Pak dosen Wahabi, bisa aja kan? Nah, ini hanya sekedar contoh gitu kan. Madrasah Imadiyah. Secara objektif saya melihat salah satu ciri utama Madrasah Imadiyah adalah tutur kata yang buruk dan penuh suudzon terhadap orang yang tidak sependapat. Apalagi terhadap Sadah Ba'alawi yang memang rival mereka. Apakah saya mencaci maki? Ya kan, katakanlah saya ini pengikut dari Madrasah Imadiyah nih, ya. Apakah saya mencaci maki Habib Anu? Babi gitu. Kan nggak pernah. Jako sambung bawa HP cina. Ya itu mungkin sebagian gitu kan, ketiduran kaget ketika ada kajian asal. Betul Kang Lucio. Mari kita lanjutkan ya. Suudon bukan suudon, saya berbicara mengenai data. Oke, dan Kiai Imad selaku pendiri madrasah yang melanjutkan pemikiran dan kritik seorang Wahabi yang bernama Murad Syukri, sayang sekali mencontohkan betul bagaimana tutur kata yang buruk itu di beberapa videonya. Sayang sekali sebab beliau sebenarnya orang alim. Ya, mungkin ya namanya manusia ya. Soal keilmiahan secara subjektif, memang secara subjektif beliau memandangnya kan. Saya tidak melihat ada yang ilmiah dari kritik mereka semua. Sehingga saya malas membahasnya. Semalas membalas komen menggelikan para ateis yang mampir ke beranda saya. Ya karena memang Pak dosen ini tidak membaca kitab-kitab nasab. Makanya gimana mau tahu pentingnya kitab sezaman, pentingnya bagaimana mengkomparasikan antara kitab nasab dengan kitab sezaman. Nah, bahkan nih saya ingat dengan satu statement yang disampaikan oleh siapa namanya? Ibn Abil Ghais ya dalam kitabnya Usul Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab. Itu mengatakan wala yang bagi lil bahisi an yuqaddisan nusus, dan tidak layak bagi seorang peneliti untuk mengkultuskan teks. Fa inna ma ada kalamillahi wa sunnati rasulih. Ya karena statement ya atau teks selain Al-Qur'an dan selain hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu bahasanya? Qabilun litahqiqi wa ta'ridi, itu menerima atau layak untuk dikritisi. Fa huwa yakhda'u litahqiq. Maka dia itu tunduk kepada penelitian, penelusuran. Terus apa itu lanjutannya? Ya itulah, saya lupa. Kalau saya lupa, nggak pura-pura ingat istilah. Pada intinya bahwa satu teks di dalam kitab-kitab nasab itu merupakan bidayatul bahs,
itu merupakan awal atau start dari penelitian. Bukan finish, Bos. Bukan finish. Nah, makanya inilah pentingnya untuk mengkomparasikan kitab nasab dengan sejarah untuk mengetahui akan kebenaran dari seorang tokoh yang sedang dikaji. Apakah Ubaidillah ini adalah tokoh yang historis? Atau jangan-jangan Ubaidillah ini adalah seorang tokoh yang fiktif? Gitu. Soal keilmiahan, jadi kalau menurut Pak dosen ini nggak ada ilmiahnya sama sekali katanya. Ya itu kan pandangan beliau, ya bebas kan. Ya, karena mungkin beliau kurang baca apa gimana, ya nggak tahu juga kan. Alasan ketiadaan kitab sezaman untuk membatalkan nasab Ba'alawi itu sama persis dengan alasan orientalis seperti Skat yang menolak seluruh hadis dengan alasan tidak ada manuskrip sezaman. Cocokologi itu mah. Kalau Skat menuduh perawi Thiqah hanya melakukan projecting back, memproyeksikan ke belakang agar terkesan sanadnya bersambung, maka Imat, ini Pak dosen mulai nih, emosi atau apa ini Pak dosen? Pak Wahab, Ibu? Menuduh para tokoh Ba'alawi Thiqah hanya melakukan projecting back hingga terkesan nasabnya bersambung. Nalarnya sama persis, dan pengikut fanatiknya sama-sama menelannya mentah-mentah. Itu iyalah. Dalam ilmu nasab kan seperti itu, Pak dosen. Dalam nasab. Sebentar saudara, masih ada yang mau lewat. Kurang sedikit lagi ya. Kita lanjutkan sampai kurang lebih 1 jam. Itu seperti itu. Makanya kalau tidak pernah baca kitab nasab, mending cicing, Pak. Daripada jadi bahan bulian sama para netizen ini ya. Aduh. Lanjut. Mana tadi? Jadi, kalau Anda bertanya pendapat saya tentang dalil-dalil Madrasah Imadiyah, maka jawaban singkatnya adalah pendapat mereka mengikuti seorang Wahabi dan pola pikirnya mengikuti orientalis. Inilah ya intisari dari kesimpulan yang disampaikan oleh Pak dosen ini. Jadi sama dengan framing yang biasa dilakukan oleh para mukibin dalam mengomentari statement-statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin ataupun para pendukung-pendukungnya, diantaranya saya, gitu kan? Cicing wae Pak dosen, nges ulang ngiluanan, untuk nyawa awalna, Aduh, Kang Hasan Prasetyo, Gus Aziz bicara data, balas data dong, jangan Omdo, betul, Kang Hasan Prasetyo ya. Jadi gitu rata-rata itu pasti tujuannya ya orientalis. Kalau nggak orientalis ya Wahabi, ya itulah. Mulai dari Habibnya yang sepuh, Habibnya yang muda, Habibnya yang bocil, sampai para mukibin-mukibinnya, semuanya akan menuduh bahwa Kiai Haji Imaduddin dan pendukung-pendukungnya adalah orang-orang Wahabi. Itu. Aduh, pemburu perawan nih Kang Eka Sumiran ya. Masya Allah. Kalau Anda menunggu jawaban panjang saya, maka penungguan Anda sepertinya percuma. Sebab saya merasa lebih baik membahas hal lain daripada berkutat soal polemik nasab ini. Apalagi sudah ada Sidi Rumel Abbas yang memang pakar membahas tema ini. Ya betul. Makanya kita selalu menunggu akan adanya data sezaman. Ya. Jadi intinya adalah ya Pak dosen ini pemikirannya seperti mukibin yang lainnya yang menganggap bahwasanya Kiai Imad, saya, Kiai Ihya ataupun yang lain-lainnya yang mendukung kepada tesis Kiai Haji Imaduddin adalah orang-orang Wahabi. Itu intinya. Nah, makanya ini saya katakan bahwa Pak dosen, udah spesialis Anda itu ilmu akidah. Dan untuk mengaplikasikan ilmu teologi aja nggak bisa kan? Nah, coba gini misalkan. Satu paham bahwa di Indonesia ini ada imam besar. Ini menjadi suatu istilah loh. Bahkan digunakan sampai saiki kan. Istilah imam besar itu al-imamul a'zam itu adanya di mana? Di Syiah, Bos. Nah, kemudian yang mengkultuskan nasabnya itu di mana? Di Syiah. Kemudian ketika orang lain itu tidak percaya kepada dirinya, kepada nasabnya, kemudian ditakut-takuti dengan adanya azab, ditakut-takuti dengan tidak mendapatkan syafaat Nabi, ditakut-takuti tidak masuk surga. Nah, itu kebiasaan siapa? Kebiasaan Syiah, Rafidhiyah, atau Itsna Asyariyah, sebagian. Nah, makanya yang lebih mendekati kepada Syiah itu apa? Ya oknum-oknum Ba'alawi yang suka untuk mendoktrin kepada masyarakat mengenai hal itu.
Jadi kalau memang ini kalau sama-sama cocokologi ya, Anda ini harus menuduh kepada Balawi bahwa mereka memiliki pemahaman Syiah. Ini kalau mau cocokologi loh ya. Meskipun hakikatnya seperti itu barangkali itu mah barangkali. Makanya ya Pak dosen udah mending Pak dosen diem daripada dibully sama netizen. Pak dosen kasihan. Kalau saya kan udah biasa tuh dibully itu ya. Makanya tadi tuh kata siapa namanya? Siapa? Aduh lupa saya. Yang menjawab ini. Bentar saya ngetik dulu. Aduh, sebentar. Kata siapa tadi itu? Ya, saudaraku, saya kira semua pesan inti poinnya sudah kita sampaikan. Ada 2 tulisan dari adik dosen. Payah deh kalau seorang dosen pola pikirnya seperti itu. Bagaimana mahasiswanya, bro? Ya, oknum dosen ini benar-benar kurang literasi soal nasab, bro. Akhirnya dia ngomongnya ya yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah dibahas panjang lebar oleh Gus Jazuli. Oke, saudaraku, saya tidak bisa membaca semuanya komentar Anda. Saya baca yang paling baru ya. Terima kasih ya Garuda Sakti yang selalu setia menemani kita sampai di penghujung video ini ya. Garuda Sakti, husnuzon batal hukumnya jika ada bukti ilmiah dan data pustaka yang telah membatalkan nasabnya. Setuju. Ya betul ya Garuda Sakti. Dan kalau kalian tetap husnuzon itu akan menjadi makanan empuk dibohongin oleh oknum-oknum Habib Balawi. Tadi si adik dosen ngomong nuduh-nuduh ya Imad Wahabi seperti si Ramli dan juga si Wafi ya. Kalian tahukah sebenarnya yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli itu fakta bahwa Balawi yang lebih identik dengan Wahabi ya. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat tuh komentarnya yang belum menonton dari awal, silakan kalian tonton dari awal ya. Dari Bang Ali Mustafa, terima kasih hadirnya menonton sampai akhir video ya. Bang Ali Mustafa ini komentarnya, ajaran Islam Wali Songo, penyucian jiwa dan kolbu dengan manunggaling kaulo Gusti sudah diganti dengan ajaran khurafat. Khurafat dan takfiri. Ayo lestarikan ajaran agung penyucian jiwa dan kolbu. Terima kasih komentarnya ya. Dari Fanboys, terima kasih hadirnya sampai di penghujung video ya. Sehebat apapun kecerdasan kita, kalau sudah ketempel Habib auto hilang otaknya, hilang kecerdasannya maksudnya. Jadi taklid buta. Makanya kita bilang tuh, seorang muhibbin itu bisa dari semua kalangan. Kalau sudah terdoktrin antara masyarakat bawah seperti saya, bukan siapa-siapa, nggak ada beda dengan seorang oknum dosen, seorang oknum pejabat ya. Tadi tuh seorang oknum dosen itu pikirannya udah terdoktrin, itu sudah taklid buta, mengkultuskan ya, pakai ilmu cocokologi itu ya. Bukan bidangnya, coba-coba komentar, akhirnya ya nyungsep itu. Oke saudaraku, siapa yang sudah komentar terbaru ini? Dari Bang Susilo Hadi, terima kasih hadirnya. Perpustakaan di kampus sudah tidak ada buku ya. Mungkin ada ya, tapi dia nggak mau baca, mungkin maunya komentar saja berdasarkan apa yang dia yakini karena kedoktrin itu, akhirnya seperti itulah. Tapi setidaknya kalau di Jember kayaknya sama ya, berdekatan mungkin dengan Kiai Haji Idrus Ramli itu kan. Pak Idrus kan juga di Jember ya. Dari Siva Ramadhani, terima kasih. Bikin kaos yang lagi cium kaki Bahar. Lucu tuh. Enggak, nanti dikira kampanye, dikira kampanye agar mengagungkan Bahar, nanti harus cium kaki gitu. Wah, jangan deh. Yang lain saja. Gimana kalau bikin kaos kebalikan itu? Ya, oke saudaraku, dari siapa lagi nih terbaru yang belum? Dari
Garuda Sakti, tidak ada bukti bukan berarti menjadi bukti tentang ketiadaannya. Betul. Jika demikian, tunjukkan bukti tentang keberadaannya, bahwasannya ya ada. Wah, luar biasa daya kritis Garuda Sakti ini ya. Data silsilah bukti historis. Tes DNA adalah 3 metode penetapan nasab. Sahih, ini harus terpenuhi ya. Pak dosen dengarkan tuh. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Garuda Sakti Pak dosen. Dari Juna Ardiansah. Zionis Yahudi pengincar apem. Ya, apem rasanya manis loh ya. Dan empuk gitu ya. Juna Ardiansah, Zionis Yahudi pengincar apem. Tak baca lagi. Anwar Hadini, Gus, adakah kitab dari kalangan Balawi yang ditulis dari abad ke-4 sampai 9? Lenyap, hilang, dibawa jin kali. Dari Muhammad Hussein, dosen bin Yahudi Askenazi, jelas tidak menerima penelitian Kiai Mat. Dosen ilmunya sudah pasti kalah dengan kiai. Ya, soal nasab itu Pak dosen tadi memang jauh panggang dari api. Dari Abang Encur, terima kasih. Kitab nasab itu bukan petunjuk untuk ibadah, melainkan petunjuk untuk menelusuri keturunan individu. Sangat tidak nyambung jika darah Nabi dicocokkan dengan dicocokkan dengan darah nabi-nabi, lebih baik jogetin aja. Dari Mas Dukun, aku orang awam tapi fatwa Habib itu tak masuk akal. Benar, kurofat ya fatwa Fakrorum Habib itu ya. Habib itu juriyat palsu wal kazab. Pembohong mereka itu ya, oknum-oknum yang suka ngaku-ngaku cucu Nabi itu. Jelas itu kalau ngaku-ngaku cucu Nabi terus pembohong, akut gitu ya. Aduh ya. Dari siapa lagi nih yang belum? Ya, ini dari Putut Haryanto. Jadilah muhibin yang cerdas dan berilmu ya guys. Jangan jadi muhibin pekok. Pekok wal dungu wal koplai kayak teman saya yang suka pakai nama wal koplai. Oke, dari siapa lagi nih? Henny. Saya agak benci orangnya, tapi jijik dengan tingkah laku dan ucapan oknum Habib Balawi yang mana. Ini yang perlu kita sampaikan. Kita nggak membenci Habib, nggak membenci Muhibin ya. Kita tadi di channel Tanda Kejadian itu mengonten seorang siswa yang masih muda berani melawan Habib. Dia memberikan analogi yang luar biasa masuk akal. Begini ya. Jadi kita mengkritik Habib itu ibaratnya ketemu Habib di tengah jalan, dia tersesat. Lalu kita tunjukkan jalan yang benar. Bib, ini loh jalan yang benar. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita menunjukkan jalan yang benar, penunjuk jalan kok dibilang membenci, ya enggak. Justru kita menyayangi. Kan gitu, saudari. Kita justru menyayangi Habib-Habib itu ya. Nah, jadi jangan salah paham saudariku semuanya yang kita banggakan. Dari Gojo Satoru, terima kasih hadirnya lagi Gojo Satoru. Zaman sudah maju, semua bisa dibuktikan dengan teknologi, termasuk nasab seseorang. Bisa dibaca lewat tes DNA, seseorang akan ketersambungannya pada leluhurnya. Nah, itu baru cerdas. Pak Kabib harus paham nih, juga para muhibin Pak Kabib ini harus paham. Termasuk Pak dosen tadi ya. Aduh, adik dosen. Pak dosen kalau Gus Ajis ya, saya sebut adik dosen. Bang Suwita Hadi, seharusnya sebagai dosen harus ngerti. Tidak asal ngomong. Bahar reject, berbicara tanpa akhlak. Anda diem aja. Pak dosen Anda cuma istilah dodolan dodolan sentrat atau bakul sentrat. Nah, ini Pak dosen, kritikan yang sangat konstruktif ini menurut saya ini Pak dosen. Ya. Aduh, dari Garuda Sakti, Kobab Kabib, Kebab Musailamah Al-Kazab, Al-Yamani, Al-Yahudi, Askenazi Kasar. Dari David Bardes, kenapa pemerintah hanya diam pura-pura tidak tahu permasalahan yang terjadi di masyarakat? Apakah harus terjadi yang tidak diinginkan baru pemerintah turun tangan? Ya mungkin masih menunggu momentum yang tepat dan mungkin masih dikaji ya saudaraku, sabar ya.
Nah, dari Putut Haryanto, hati-hati jangan sampai lupa sejarah ya. Trah Wali Songo yang asli duriah Nabi Muhammad SAW. Jangan menafikan nanti kualat, gak menghormati leluhur, malah memuliakan tamu. Wah, pekok. Ya itu ya. Nasab dari Garuda Sakti. Nasab Jongjeng. Jog. Dari Semut Kota, nggih Mbak Joyo, kata TM Tengku Muda Kori, Habib banyak yang dajal. Semut Kota, ya Mbak Joyo, terima kasih hadirnya. Saya setuju ucapan Tengku Kori, Mbak Alawi jahanam. Orang yang gak takut dosa, malu munafik, malu-maluin munafik ya. Habib yang tenar tuh turunan dajjal, yang alim tidak terkenal, tidak booming. Di Kalbar ada Habib tapi sangat-sangat rendah hati dan tawaduk. Kita tak benci Habib, yang setan yang kita benci. Ya betul ya, kita nggak membenci Habib kok, jangan framing dong. Dari Arifin, yang jelas Mbak Alawi itu nasabnya mukoti, batal wal maudu, oleh sebab itu bebaskan Nahdiyin dari doktrin sebab dan menyesatkan ya, doktrin sesat dan menyesatkan dari Habaib Ba'alawi, oknum juriat palsu wal kazab. Oke, terima kasih ya, saya kira sudah cukup, ada 1 jam lewat 11 menit ya. Oke, kita jaga persatuan, kita tidak membenci siapapun, kita tidak menyampaikan ujaran kebencian nih, ujaran kasih sayang ini ya, kita disclaimer, ini adalah ujaran kasih sayang, saling mencintai semuanya, perjuangan kesetaraan, tidak boleh ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, ya kan? Salam Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada komentar terbaru dari Aji Wahyudi. Ayo Indonesia bersatu, dukung Kiai Imaduddin jadi Menteri Agama Republik Indonesia. Periode Presiden Prabowo merdeka, dan juga kita dukung jadi Ketua PBNU. Ya, dari Mbak Joyo, dosen kopla katanya. Oke, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.